Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dia telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang tidak terkira. Dan solawat dan berikan salam mari kita panjatkan kepada keruh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat yang kita lantunkan tadi menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan, nama saya Tondi Putra Natamamunte dengan NIM 2430500012. Program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Zulparoni Esos selaku dosen pengampu fikih, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Oke, adapun pembahasan saya pada kali ini ialah tentang toharoh. Oke teman-teman, apa toharoh itu? Arti kata toharoh sendiri secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran yang bersifat abstrak maupun konkret. Arti toharoh secara terminologis syariat adalah proses terangkatnya hadas dan terbuangnya najis. Terangkatnya hadas dapat terjadi dengan menggunakan air yang diiringi dengan niat. Air itu disiramkan ke seluruh tubuh jika hadasnya tergolong hadas besar, ataupun cukup pada anggota-anggota wudhu yang 4 saja kalau hadasnya tergolong hadas kecil. Bisa juga menggunakan media pengganti air jika kebetulan tidak ada air, atau seseorang tidak mampu menggunakan air, yaitu media tanah dengan tata caranya yang khusus. Insyaallah tata cara bersuci dari dua jenis hadas ini akan dijelaskan kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura," yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih ataupun suci dan mensucikan. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Quran surah Al-Anfal ayat 11. Sementara itu teman-teman, tohur adalah suci fisiknya dan dapat menyucikan, digunakan untuk bersuci. Air tohur adalah air yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya, yakni sifat alami yang Allah ciptakan padanya, baik air itu turun dari langit seperti hujan, lelehan salju ataupun embun, atau yang mengalir di bumi seperti sungai, mata air, air sumur, atau air laut, atau bisa juga sekedar tetesan-tetesan air saja. Itulah jenis-jenis air yang sah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Jika air itu telah berubah dari sifat aslinya karena najis, maka tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Namun, jika air-air itu berubah sifatnya karena sesuatu yang juga suci, dan sesuatu itu belum dominan pada air-air tersebut, pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada di kalangan para ulama adalah bahwa air tersebut tetap sah digunakan untuk bersuci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun soal air suci yang jumlahnya sedikit atau banyak yang berubah karena materi-materi yang suci seperti isnan, sabun, daun pidara, jerami, tanah, atau adonan tepung dan sejenisnya yang dapat mengubah wujud air seperti beriana yang terisi sisa daun bidara dan jerami, lalu dimasukkan air ke dalamnya sehingga mengubah wujud asli tersebut sementara ia tetap disebut air. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang populer.
Oke, lanjut kepada hal-hal yang diharamkan dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhadas. Ada beberapa amalan yang haram dilakukan seorang muslim jika ia tidak dalam kondisi suci, karena nilai kehormatan amalan-amalan itu atau karena kedudukannya yang mulia. Kami akan jelaskan amalan-amalan itu kepada pembaca. Berikut dalil-dalilnya agar Anda senantiasa mengingatnya, sehingga kita tidak mengerjakan salah satu amalan tersebut, kecuali apabila sudah benar-benar dalam kondisi suci yang diwajibkan. Oke. Adapun hal-hal yang diharamkan ialah pertama, menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Orang yang sedang berhadas tidak boleh menyentuhnya tanpa alas tangan berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Quran surah Al-Waqiah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari hadas, baik itu jinabat maupun yang lainnya. Ini mengacu pada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang suci lagi mulia. Oke, yang kedua adalah orang yang berhadas haram melakukan sholat wajib maupun sunnah. Ini berdasarkan ijma' para ulama. Selama orang tersebut belum bersuci, dasarnya adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nabi juga bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima solat seseorang yang tanpa disertai dengan bersuci. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dan Nabi juga bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima solat salah seorang di antara kalian yang sedang berhadas sehingga ia berwudu. Oke, lanjut yang ketiga ialah orang yang sedang berhadas haram melakukan tawaf keliling Ka'bah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, At-tawafu bil baiti salat illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf mengelilingi Ka'bah termasuk salat, hanya saja saat bertawaf Allah mengizinkan seseorang untuk berbicara. Nabi SAW sendiri juga berwudu saat hendak bertawaf. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi bahwa beliau melarang wanita haid melakukan tawaf keliling Ka'bah sebelum ia bersuci. Semua itu menunjukkan diharamkannya tawaf bagi orang yang sedang berhadas hingga ia bersuci. Oke, lanjut. Orang yang berhadas besar haram membaca Al-Quran berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, la yahjubuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi SAW untuk membaca Al-Quran selain jinabat. Oke, lanjut. Orang yang mengalami hadas besar, baik karena jinabat, haid ataupun nifas, haram berdiam di masjid tanpa wudu. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran surah An-Nisa ayat 43. Artinya, jangan masuk masjid untuk berdiam di dalamnya. Juga berdasarkan sabda Nabi, la uhillul masjida li haidi
li ahidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Okey. Dan juga teman-teman, di dalam Torah juga ada yang namanya wudu. Apa itu wudu dan apa hukum wudu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fa'aghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudu untuk solat, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudu, dan menetapkan batasan-batasan wudu pada anggota-anggota tersebut. Selain itu, Nabi SAW menjelaskan sifat wudu dengan perkataan dan perbuatannya dengan penjelasan yang sempurna. Dan di wudu ini teman-teman memiliki beberapa syarat, yaitu harus Islam ataupun berakal atau tamyiz, yaitu mampu membedakan antara baik dan buruk, yang benar-benar dan salah, dan niat. Karenanya wudu orang kafir atau orang gila atau anak kecil yang belum memayyiz atau orang yang tidak niat berwudu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran dan najis, adalah tidak sah. Adapun yang kedua ialah termasuk syarat wudu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudu tidak sah. Dan termasuk syarat wudu adalah hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudu dengannya. Termasuk juga syarat wudu yang lain adalah hendaknya didahului dengan istinja ataupun istijmar jika yang bersangkutan memang harus beristinja atau beristijmar sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah termasuk syarat wudu menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya orang yang berwudu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudu, baik itu berupa tanah liat atau adonan atau lilin atau kotoran yang menumpuk atau cat, agar air dapat menyentuh kulit anggota wudu secara langsung tanpa penghalang. Adapun rukun-rukun wudu adalah ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa membasuh wajah namun tidak berkumur dan tidak membersihkan hidungnya dengan air atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudunya tidak sah. Adapun yang kedua ialah membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Adapun yang ketiga ialah mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, berdasarkan firman Allah, wa amsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Dan yang keempat ialah membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki, berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan yang kelima adalah berurutan. Pertama membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Begitu pula Nabi SAW bersabda, hada wudu'un la yuqbalullahu salatan illa bih. Inilah wudu di mana Allah tidak menerima solat kecuali dengannya. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Arti berkesinambungan adalah maksudnya membasuh anggota-anggota wudu tersebut secara berturut-turut dan tidak menunda-nunda atau tidak berreplay-replay ya. Adapun sunnah-sunnah wudu ialah pertama bersiwak teman-teman. Yang kedua membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Adapun yang ketiga berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Dan yang keempat termasuk bagian dari sunnah wudu adalah menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyela jari baik tangan maupun kaki. Yang kelima memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki. Dan yang terakhir menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki.
Adapun pembatal-pembatal wudhu ialah yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan kencing dan kotoran. Sesuatu ini bisa berupa kencing atau mani atau maji, atau darah istihadah, atau kotoran atau kentut. Jika yang keluar adalah kencing atau kotoran, maka ia membatalkan wudhu berdasarkan nas dan ijma'. Darah istihadah juga membatalkan wudhu. Ia adalah darah rusak, bukan darah haid. Berdasarkan hadis Fatimah binti Abu Hubaish bahwa dia mengalami haid istihadah. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Fatawaddo'i wa sholli fa innama huwa irqun." Maka berwudulah dan solatlah karena ia adalah darah penyakit. Dan adapun yang kedua yang membatalkan wudhu adalah termasuk pembatal wudhu adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal dapat disebabkan oleh gila atau semisalnya, sedangkan tertutupnya akal bisa karena tidur atau pingsan atau yang semisalnya dengannya. Barang siapa yang hilang akal atau akalnya tertutup karena tidur atau yang semisalnya, maka wudhunya batal. Dan yang ketiga di antara pembatal wudhu adalah makan daging unta baik sedikit maupun banyak, berdasarkan hadis yang sahih lagi jelas dari Rasulullah. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, dalam masalah batalnya wudhu karena makan daging unta, terdapat dua hadis yang sahih dari Rasulullah. Adapun makan daging selain daging unta, maka ia tidak membatalkan. Oke, cukup sekianlah video saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah di video ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang janggal menurut pendapat teman-teman sekalian, agar di komen ya, jangan lupa di subscribe supaya agak jadi YouTuber kita ya kan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.